Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Psikologi Abnormal kelas A yang beranggotakan yang pertama ada Khairunisa dengan BP 1910321018. Lalu ada Redatul Bonanya Atma dengan BP 1910321021. Lalu ada Amina Azahro dengan BP 1910321028. Lalu ada Nadia Aprila Syafitri dengan BP 1910322040. Dan ada Fajar Karisma dengan BP 1910323012. Kelompok kami akan memberikan psikoedukasi mengenai skizofrenia. Orang gila adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyebut orang dengan gangguan jiwa. Istilah ini sering digunakan oleh masyarakat yang masih awam pengetahuannya mengenai kesehatan mental. Dalam dunia psikologi, orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang sedang mengidap gangguan jiwa berat atau sering disebut dengan gangguan skizofrenia. Gangguan ini ditandai dengan munculnya ketidakmampuan membedakan realitas yang ada, serta adanya gangguan dalam pikiran, emosi, dan perilaku yang tidak teratur. Orang dengan gangguan skizofrenia ini dapat mengalami halusinasi atau menganggap sesuatu yang tidak ada dilihat oleh orang lain menjadi ada bagi orang yang sedang mengalami gangguan skizofrenia. Halusinasi ini ada berbagai macam bentuk, yaitu secara audio, visual, bahkan sentuhan. Oleh sebab itu, terkadang orang dengan gangguan skizofrenia dapat melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya bahkan orang lain. Orang dengan gangguan skizofrenia sangat rentan terhadap stigma negatif. Orang-orang yang masih bertempat tinggal di pedesaan lebih memilih memasung anggota keluarganya yang sedang mengalami gangguan skizofrenia tanpa dibawa ke rumah sakit atau membawanya ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman masyarakat akan pengetahuan yang keliru mengenai kejelasan gangguan jiwa atau gangguan skizofrenia ini. Mereka yang menganggap gangguan jiwa adalah kutukan dan merupakan aib bagi keluarga, hingga adanya pengucilan pada lingkungan masyarakat. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kurangnya pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki masyarakat pedesaan mengenai kejelasan skizofrenia itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana kriteria atau gejala yang muncul pada gangguan skizofrenia ini? Adapun kriteria yang pertama, ada 2 atau lebih gejala yang muncul secara signifikan atau jelas dalam tempo waktu 1 bulan. Jadi minimal harus ada beberapa gejala. Yang pertama itu delusi atau waham. Ini seperti penyimpangan pikiran atau kepercayaan pada hal-hal yang tidak nyata atau sebenarnya tidak ada. Yang kedua, halusinasi. Ini berupa gangguan yang membuat seseorang melihat, mendengar, mencium, merasakan hal yang tidak nyata atau yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga, berbicara secara tidak teratur, seperti berbicara secara kacau, sering melantur, sulit untuk dipahami perkataannya atau penggunaan sembarang kalimat. Yang keempat, berperilaku seperti anak kecil yang marah dan agresif atau tidak mampu bergerak secara normal seperti sebagaimana orang pada umumnya. Yang kelima, gejala negatif skizofrenia, di mana ekspresi emosi ini berkurang atau kehilangan minat. Kriteria yang kedua itu adanya penurunan fungsi, misalnya pada pekerjaan, hubungan interpersonal dengan orang lain, atau perawatan diri sendiri yang sejak timbulnya gangguan ini menurun secara signifikan atau jelas. Yang ketiga, tanda-tanda dari skizofrenia ini berlangsung lebih dari 6 bulan atau setidaknya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini minimal harus ada 1 bulan gejala dari gejala yang telah dijelaskan sebelumnya, dan termasuk pula periode gejala prodromal atau yang disebut fase awal terlihatnya gejala, dan gejala residual atau disebut fase sisa dengan gejala lanjutan. Yang kelima yaitu gangguan yang dialami tidak disertai dengan adanya penyalahan obat atau kondisi kesehatan pada umumnya dan lain-lainnya.
Terus yang terakhir yaitu apabila ada riwayat gangguan dalam komunikasi semasa kanak-kanak, ditambahan untuk penentuan gangguan atau diagnosis ini dari skizofrenia hanya ditegakkan bila ada halusinasi atau delusi dalam kurun waktu minimal 1 bulan. Kemudian adalah faktor penyebab skizofrenia. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan skizofrenia. Yang pertama adalah faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih beresiko terserang kondisi skizofrenia tersebut. Resikonya akan menjadi 40% lebih besar apabila kedua orang tuanya sama-sama menderita skizofrenia. Dan pada orang yang memiliki saudara kembar identik dengan skizofrenia, resikonya akan meningkat hingga 50%. Kemudian yang kedua adalah faktor neurotransmitter atau ketidakseimbangan kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotin beresiko menimbulkan skizofrenia. Apa itu dopamin dan serotin? Dopamin dan serotin di sini adalah bagian dari neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar sel otak. Penelitian juga menunjukkan bahwa penderita skizofrenia memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya dengan orang yang tidak menderita skizofrenia. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, koneksi antar sel otak yang lebih sedikit, kemudian ukuran lobus temporalis atau bagian otak yang terkait dengan ingatan yang lebih kecil, kemudian yang ketiga adalah ukuran vertikal otak atau bagian di dalam otak yang berisi cairan yang lebih besar daripada orang normal. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan skizofrenia pada beberapa penderita. Antara lain stres. Stres di sini misalnya karena perceraian atau ketidakharmonisan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan atau ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kemudian pengalaman traumatis seperti bullying, pelecehan seksual, serta kekerasan fisik, penyalahgunaan obat seperti kokain, ganja, dan amfetamin ini juga dapat menyebabkan atau mempengaruhi dari perkembangan skizofrenia tersebut. Penelitian juga mengatakan bahwa pecandu ganja berisiko 4 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia. Kemudian yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, penyebab yang paling banyak dialami yaitu karena masalah psikologi sendiri, seperti ketidakpahaman pasien terhadap masalah yang dialaminya. Kemudian dia tidak mampu dalam pemecahan masalah dan ketidakmampuan beradaptasi dalam hubungan interpersonal. Masalah psikologis di sini juga adalah masalah internal yang seharusnya itu bisa dikendalikan oleh setiap orang. Tetapi pasien yang didiagnosa menderita skizofrenia kebanyakan tidak memiliki hati yang lapang dan pemikiran yang luas, sehingga setiap masalah yang ada mereka bawa stres gitu. Kemudian sifat pasien yang cenderung pendiam juga dapat menambah beban stres pasien, karena beban yang dihadapinya itu hanya dia pendam sendiri, dia tidak mau sharing dengan orang lain. Makanya hal itu juga menjadi tekanan bagi penderita skizofrenia. Untuk itu psikologis juga sangat mempengaruhi dalam skizofrenia ini. Kemudian yang terakhir adalah faktor perkembangan. Nah, sebuah studi menegaskan bahwa IQ yang lebih rendah di masa anak-anak adalah prediktor timbulnya skizofrenia di kemudian hari, dan bahwa defisit IQ stabil di masa kanak-kanak. Untuk itu anak-anak yang memiliki IQ yang lebih rendah daripada anak-anak di usianya itu juga dapat menjadi prediktor penimbulan dari skizofrenia itu, atau menjadi salah satu penyebab dari skizofrenia itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencegahan skizofrenia. Nah, untuk saat ini, tindakan preventif gangguan kejiwaan skizofrenia secara spesifik belum tersedia. Namun, tentu saja faktor resiko atas terjadinya skizofrenia bisa dilakukan dengan diagnosa sedari dini jika ada anggota keluarga yang memiliki indikasi akan adanya gejala skizofrenia. Keharmonisan keluarga juga menjadi hal yang penting untuk dijaga, serta melakukan kegiatan positif dan rutin berolahraga juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental seseorang.
Jika seseorang terdiagnosa mengidap skizofrenia, penanganan medis dan pemberian resep dokter akan sangat berguna. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menghindari gejala skizofrenia semakin parah. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama, antipsikotik. Sangat dianjurkan bagi penderita skizofrenia agar mengonsumsi obat antipsikotik. Obat antipsikotik ini akan membuat penderita lebih tenang dan mengurangi imajinasi. Obat antipsikotik terdiri dari dua macam, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Perbedaan dari keduanya adalah, yang pertama, obat generasi pertama ini lebih murah dan memiliki efek samping seperti gemetar, kedutan, dan kejang otot. Sementara obat generasi kedua berkisaran dengan harga lebih mahal, tapi minim efek sampingnya. Oke, lanjut, yang kedua yaitu terapi kognitif. Pikiran yang kacau nyatanya bisa ditata dengan terapi kognitif. Terapi kognitif merupakan pengobatan yang dilakukan untuk merapikan konsep pemikiran dari penderita. Dengan terapi kognitif, penderita akan dituntun untuk menemukan kebiasaan alam bawah sadarnya, sehingga akan menyadari apa yang ia lakukan itu salah. Apabila cara pikirnya sudah sesuai logika, maka akan dilakukan terapi perilaku untuk membiasakan perilakunya yang baik dan menghilangkan pemikiran negatif tersebut. Penderita pelan-pelan akan dikenalkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti membuat sesuatu kerajinan dan hal lain sebagainya. Hal ini akan mendorong penderita untuk menjadi normal seperti manusia lainnya. Lalu yang ketiga, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa bisa menjadi opsi alternatif untuk mengobati penderita. Hal ini dikarenakan penderita akan dirawat dan diperhatikan secara khusus. Kebersihan, nutrisi, dan keamanan penderita akan terjaga oleh rumah sakit jiwa. Dengan demikian, pencegahan yang umumnya dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan dan menghindari faktor resiko dengan cara yang pertama, menjaga pola hidup sehat, yang kedua, melakukan kelola stres, lalu yang ketiga, melakukan relaksi pikiran, yang keempat, menjaga relasi dan pergaulan yang sehat dengan orang lain, lalu yang kelima, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, lalu yang keenam, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, lalu yang terakhir, mencari bantuan medis bila mengklaim kendala dalam pemikiran ataupun kehidupan sosial. Sekian tentang pencegahan dari skizofrenia. Lanjutkan. Ada dua jenis pengobatan untuk mengatasi skizofrenia, yaitu dengan menggunakan obat antipsikotik dan perawatan psikologis. Obat antipsikotik merupakan bagian tak terpisahkan dari pengobatan skizofrenia dan tidak diragukan lagi akan terus menjadi komponen penting. Obat antipsikotik dapat membantu pasien dengan gejala psikotik skizofrenia. Dalam memilih obat, dosis pengobatan harus dilakukan berdasarkan perawatan ahli, serta berdasarkan kebutuhan pasien dan situasi medis. Perawatan psikologis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, social skill training. Dirancang untuk mengajari orang-orang dengan skizofrenia cara berhasil mengelola berbagai macam situasi antar pribadi. Yang kedua, edukasi keluarga. Dilakukan dengan cara mengajari keluarga pasien tentang cara menangani atau membantu pasien. Yang ketiga, terapi perilaku kognitif. Pada saat ini, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa keyakinan maladaptif beberapa orang dengan skizofrenia sebenarnya dapat mengambil manfaat dari terapi perilaku kognitif. Yang keempat, rehabilitasi dan konseling. Melatih kembali jalur otak untuk meningkatkan fungsi mental dan fisik setelah cedera. Yang kelima, pemberian dukungan kepada penderita skizofrenia. Yang keenam, menghindari atau menghentikan penggunaan alkohol. Baiklah, mungkin itu saja video psikoedukasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.